sinyal ya, mengirim sinyal tuh partikelnya itu kepada si Kang. Ternyata yang ditemuin oleh si Modok. Wah, di sini ada karakter unik banget di sini. Spoiler dikit lah. Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua baru aja menonton film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mantap. Dan kali ini gue bersama, wah jarang-jarang nih, Raden San. Buat kalian yang pecinta anime ataupun hal-hal menarik yang seru-seru, tentunya tonton Raden San. Banyak juga keseruan-keseruan di konten dia. Pokoknya full entertain lah ya. Dan kali ini kita akan mereview Ant-Man and the Wasp: Quantumania, yang dimana kita tahu sendiri di filmnya akan menghadirkan Kang dan pertempuran bersama tentu saja Ant-Man family, Scott Lang family. Pokoknya seru dah. Bagaimana pendapat gue tentang film ini dan bagaimana sedikit ceritanya, mungkin akan sedikit spoiler ya. Jadi gue kayaknya nggak bisa menahan diri untuk bercerita gitu. Jadi gue kasih inilah notif untuk kalau mau nonton ini sebaiknya nonton dulu filmnya karena sedikit spoiler. Oke, langsung yuk kita masuk ke reviewnya di review film. Oke penikmat film, kita masuk ke Ant-Man and the Wasp: Quantumania review filmnya nih. Wah, baru aja gue mau nonton film ini. Ya, gue bacain dulu lah sedikit siapa pemerannya. Scott Lang yang diperankan oleh Paul Rudd alias Ant-Man juga ya. Hope Van Dyne, Evangeline Lilly, namanya susah sekali. Hank Pym nih, Michael Douglas, Janet Van Dyne, Michelle Pfeiffer, dan banyak lainnya yang disutradarai oleh Peyton Reed. Skenarionya oleh Jeff Loveness dan tentu saja diproduksi oleh Marvel. Filmnya berkisah ketika awal-awal dimana si anaknya siapa namanya tadi ya? Janet yang mempunyai kekuatan atau ilmu yang diteruskan dari bapaknya, dan dia mempelajarinya sendiri tentang apa itu energinya Hank Pym particle. Energi dari Hank Pym partikelnya itu yang bisa menjelajah waktu atau multiverse itu ya. Si anaknya ini ya berinovasi sendiri lah, berkreasi sendiri untuk membuat penemuan itu, yang tentu saja untuk mencari bapaknya waktu di blip masa lalu tuh, yang pas masanya Avenger yang sebelum dihilangkan oleh Thanos. Jadi dia sebenarnya tujuannya untuk menemukan bapaknya, tapi ternyata udah kembali duluan. Jadi dia dapat ilmunya lah jatuhnya, pembelajaran dari kakeknya juga. Wah, ibaratnya turun-menurun lah kualitas ilmunya. Nah, akhirnya malah ditunjukin ke bapaknya dan juga kakeknya. Jadinya pas sudah nemu, malah jadi musibah buat mereka. Akhirnya mereka tersedot ke dalam Quantum Realm, yang itu sudah pernah terjadi oleh si grandmanya ya, neneknya ya, yang ibaratnya dia sudah pernah ke sono dan terjebak berpuluh-puluh tahun ya, lumayan lama, dan ternyata dia sudah mengenal Kang sejak dulu. Pertama kali dia muncul ternyata di Quantum Realm itu ternyata adalah luar dari garis waktu ya, dimana itu tempat pembuangan sebenarnya yang nggak ada di timeline waktu. Jadi dia terbuang di situ. Ternyata pertama kalinya dia, dan selanjutnya Kang. Jadi mereka saling kenal, saling berteman, dan ibaratnya saling berusaha untuk kembali gitu ke dunianya masing-masing. Si Kang berjanji untuk mengembalikan si neneknya itu, siapa namanya lupa. Janet ya? Iya. Anaknya Ant-Man namanya Casey. Oh iya, Casey, lupa. Si Janetnya itu pengen balik ya. Jadi dia membantu si Kang untuk benerin alatnya, karena dia punya kayak kapal yang memerlukan energi Hank Pym itu, partikel energi itu untuk kesono. Satu aja kan? Ya, satu aja. Makasih ya. Selamat menikmati. Yuk. Oke, jadi kita lanjut lagi ceritanya tadi.
pesawatnya si Ah, Kang itu jatuh. diperbaiki dengan energinya dari Hank Pym itu, Hank Pym partikel, untuk bisa bergerak dan membuka portal lah bahasanya gitu. Nah, alatnya kalau si itu mah melalui pesawatnya aja cukup, jadi cukup pakai energi itu langsung berangkat gitu. Permasalahan utamanya ternyata ketika sedang membenerin alatnya, dia mendapatkan pikiran atau masa lalunya si Kang gitu, gambarannya seperti apa. Akhirnya, Dia lalu. nah dia jahatnya di situ, justru dia menaklukkan banyak universe dan menghancurkan banyak manusia atau makhluk-makhluk yang ada di universe tersebut untuk dikuasain universe-nya gitu loh. Jadi kalau menurut gua sih ini termaksud ganas ya. Kang the Conqueror versi yang sekarang ini ganas sekali. Dilawanya susah. Dan akhirnya dia sempat keluar tuh si Janetnya itu ya, kabur lah hitungannya. Terus Dan ditemukan. ya terus ditangkap sama Ant-Man dan lain-lain untuk dikembalikan ke dunianya ya. Karena waktu itu juga Ant-Man berusaha mencari juga dengan mobilnya dia dulu untuk mencari, tentunya dibantuin oleh Hank Pym juga. Ya setelah berlarut-larut lamanya, akhirnya Janet kembali lagi dengan accident yang tadi kita bilang, yang dimana anaknya si Casey itu malah menunjukkan quantum realm itu jadi sinyal ya, mengirim sinyal tuh partikelnya itu kepada si Kang. Ternyata yang ditemuin oleh si Modok. Wah, di sini ada karakter unik banget di sini. Spoiler dikit lah, yaitu si Modok yang ternyata adalah masa lalu musuh utamanya si Kang, Casey Scott Lang yang pertama ya, film pertama yang dia sebagai tawon apa lebah gitu waktu dulu. Wah, apa sih? Ya pokoknya lebah lah. Ya itu ternyata dijadiin senjatanya si Kang untuk menyerang orang-orang yang masuk ke quantum realm itu. Dan di situ ternyata banyak makhluk ya, bukan cuma dia doang yang sudah terperangkap lama di situ dan takut terhadap si Kang karena dia bikin kayak kerajaan sendiri lah hitungannya, dinastinya sendiri, bikin pasukannya sendiri untuk menaklukkan dunia. Cuman ternyata ada si Ant-Man yang tentu saja akan menghalangi kebrutalannya si Kang di tempat tersebut. Dan terutama dia tujuannya utama untuk mendapatkan Pym particle, tujuannya biar keluar ke timeline waktu yang universe baru juga nggak apa-apa, yang penting gua keluar dari tempat inilah hitungannya, untuk menaklukkan dunia lagi tentunya. Dan itu menurut gua sih, wah berat banget itu ya kalau melawan Kangnya. Kalau bukan karena pasukan semutnya juga susah sih kayaknya. Ada pasukan semutnya dari Hank Pym, terus ada juga makhluk-makhluk yang tinggal di situ ya, yang membantu dan melawan. Iya, jadi berteman lah bersama Ant-Man dan lain-lain untuk menghadapi Kang. Awalnya juga pada takut ngelawan Kang. Iyalah. Karena saking kuatnya Kang gitu loh. Dan kalian akan melihat pertempuran yang sangat luar biasa di sini antara pasukan Kang dan pasukan Ant-Man yang dipimpin oleh semut-semutnya serta makhluk-makhluk yang tinggal di situ. Pokoknya seru abis, di situ epicnya sih. Kalau menurut gue itu visualnya luar biasa. Dan kalau menurut gue sih layak lah untuk diapresiasi. Film ini berasa film Avenger, padahal belum loh. Ya, Padahal film-film baru loh hitungannya. Baru awal aja udah bagus. Gila, udah banyak pertempuran ya, seru banget. Justru yang seru itu kayak gini-gini tuh, pertempuran yang banyak orangnya itu, banyak karakter. Ya, dan tentu saja di endingnya ada kejutan. Sebenarnya pengen ngasih tahu tapi kayaknya jangan dulu dah. Intinya Ada dua, si Kangnya yang sekarang, yang versi sekarang bukan yang utama. ya bukan yang utama, ternyata dia ditahan lah hitungannya ya. Tahanan. Ditahan di tempat tersebut dan tentu saja diasingkan oleh beberapa varian Kang lain. Wah, pokoknya kalau kalian nonton Loki dan nonton Kang yang sekarang nih, yang Ant-Man, jatuhnya akan saling sangkut menyangkut ya, akan nyambung satu sama lain, Loki dan juga Kang. Jadi Loki 2 tuh seru juga nanti nih, Loki season 2 menjadi inti cerita selanjutnya nih, untuk membuka kembali Kang-Kang yang lain. Wah, pokoknya bakal keseruan. Dan ada 2 credit scene ya, 2 post credit scene yang harus kalian tunggu di sebelum layarnya mati tentu saja. Mati ya. Kalau gue sih memberikan penilaian 8,2 kali ya, karena seru deh, pertempurannya asik gitu. Jadi ya untuk suguhan hiburan seru banget lah pokoknya, wajib ditonton di bioskop sih. Ya walaupun sedikit spoiler ya ini ya. Untuk Raden San sendiri bagaimana pendapatnya dah? Minimal pendapat dulu. Karena
ini film yang bisa dibilang efeknya lumayan banyak, apalagi yang bagian endnya banyak tuh, itu kan ada Oh iya, gokil sih. yang Oh iya, diatur dia gitu. masuk ke energi partikelnya Hank Pym itu. Ya kan kayak semua yang dia pikirkan bakal jadi kenyataan di Iya. situ. Dan itu Jadi ketakutan sendiri ya sebenarnya. Jadi dia Iya. berkembang. Semua pikirannya berkembang. Jadi kan. semutnya jadi banyak deh. Keren Gokil. tuh di situ efek-efeknya. Penilaian? Terus gitu juga di situ. Oh, penilaian mungkin 8. Nih, apa ya? Karena masih ada beberapa plot hole yang masih bisa diisi lah istilahnya, masih banyak. Tapi kalau dari keseluruhan ini Banyak tuntas ya. Ya, Kirain mah bakal berlanjut ke Avenger, ternyata tuntas loh. untuk lawanannya Untuk tuntas. untuk Kang yang sekarang nih, yang Yang versi sekarang sekarang. tuntas jatuhnya. Tapi seru, asik dan emang bener-bener puas lah untuk nontonnya. Walaupun nanti ada Kang selanjutnya, tapi intinya yang sekarang itu dituntaskan. Bagus nih filmnya. Jatuhnya kalau untuk yang selanjutnya mungkin kita harus menunggu Loki ya. Loki season 2 dan beberapa film lainnya mungkin Guardian nyambung nggak ya sih? Kayaknya enggak sih. Ayo belum. Cuman bisa lah ada beberapa yang sangkut paut. Cuman intinya kalau ada yang berhubungan dengan Kang pasti itu karena utama. Iya. Salah satunya nanti Loki 2 nih. Kita nantikan ya Loki season 2. Wah, pokoknya asik sih. Makin kesini makin seru aja multiverse-nya dan tentu saja akan berakhir nanti di Avenger Dynasty ya. Dynasty. Kang Dynasty dan juga Secret War puncaknya tuh. Mudah-mudahan ya pasti akan datang juga ke dunianya Avenger dong. Kalau enggak gitu Iya. nggak ada pertempuran gitu. Pasti sih kayaknya. Tapi keseruannya nanti akan kita lihat lagi nanti ke depannya. Dan bakal banyak karakter-karakter yang menarik juga yang muncul di MCU ini. Oke, sekian dulu mungkin ya. Udah panjang nih untuk edisi kali ini review film Ant-Man and the Wasp Quantumania. Mantap. Tadi udah kasih penilaian ya? Udah. Oke, terima kasih sudah menonton. You nonton Enjoy Movie Ever. Enjoy Movie Ever.